Gerabah. Sentra Gerabah Bumijaya adalah salah satu sektor industri kerajinan di Banten dan telah menjadi komoditi unggulan serta telah menambah kesempatan kerja masyarakat. Gerabah Bumijaya di Cirwah, Serang, Banten mampu menghasilkan gerabah dengan kualitas kuat dan bagus. Produk yang dihasilkan oleh para perajin di Desa Bumijaya sangat beragam jenisnya, seperti guci, gentong, tempat air mancur, kendi, cobek, celengan, dan koi atau tempat pembakaran emas. Dari sekian produk yang dihasilkan, gentong raksasa dan pat ukuran besar yang tingginya mencapai 2 meter menjadi produk unggulan dari daerah ini. Batik Banten. Yang pertama yaitu Batik Datulaya. Datulaya adalah nama tempat tinggal Sultan Maulana Hasanuddin atau tata ruang keluarga di Kesultanan Banten. Yang kedua, Batik Kaibonan. Kaibonan adalah nama sebuah bangunan pagar yang mengelilingi keraton Istana Banten. Yang ketiga, Batik Kapurban. Kapurban adalah nama gelar yang diberikan kepada Pangeran Purba dalam penyebaran agama Islam. Yang keempat, Batik Kewangsan. Kewangsan adalah nama gelar yang diberikan kepada Pangeran Wangsa dalam penyebaran agama Islam. Kelima, Batik Kesatriaan. Kesatriaan adalah nama sebuah perkampungan tempat belajar agama di pesantren di lingkungan Kesultanan Banten. Keenam, Batik Wamilahan. Wamilahan adalah nama sebuah perkampungan tempat pengrajin pembelah bambu dan tikar di lingkungan istana. Ketujuh, Batik Surosowan. Surosowan adalah nama tata ruang tempat menghadap raja atau sultan di Kesultanan Banten. Kedelapan, Batik Baduy. Memiliki corak kereweng, terwengkal, serta menggunakan warna dasar yang sederhana, yaitu biru tua dan hitam. Kerajinan tangan. Kerajinan tangan di daerah Banten yaitu kerajinan bambu Ciakar. Terletak di Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Telah memproduksi bermacam-macam seni kerajinan yang terbuat dari bambu dan rotan, seperti alat-alat rumah tangga, hiasan, lampu, dan pernak-pernik lainnya, yang sangat potensial untuk dijadikan cenderamata yang layak untuk dijual kepada wisatawan. Selanjutnya ada kerajinan tas. Lokasinya bertempat di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Selain bahan baku pelepah pisang, juga memakai bahan baku alam lainnya seperti pandan, eceng gondok, bambo, agel, dan serat nanas. Proses dengan anyaman yang sedemikian rupa sehingga menjadi produk kerajinan tangan yang menarik dan bernilai jual tinggi. Selanjutnya ada tas koja, terbuat dari kulit kayu pohon terep atau terap yang memiliki ketahanan terhadap rayap. Koja diproduksi dengan cara yang tradisional. Proses ini dimulai dengan mencari jenis pohon tersebut di pedalaman hutan. Umumnya, lama proses pembuatan tas ini bisa membutuhkan waktu beberapa hari hingga seminggu, tergantung dengan kesediaan bahan baku dan kerumitan motif dan bentuk dalam tas koja. Selanjutnya ada tenun baduy. Kain tenun baduy memiliki kekhasan dari bahannya yang agak kasar dan warnanya cenderung dominan. Bintik-bintik kapas dari proses pemintalan tradisional telah menghasilkan tekstur khas tenun baduy. Kuliner khas Banten. Yang pertama, ada sate bandeng. Bentuknya sama sekali berbeda dengan sate yang biasa kita tahu. Karena sate bandeng ini lebih mirip otak-otak bandeng khas Gresik atau daging ikan bandeng dihancurkan tapi menyisakan kulitnya. Duri yang ada dalam ikan dipisahkan dengan dagingnya, dihancurkan, diolah bersama rempah, lalu dimasukkan kembali ke dalam kulit ikan sehingga bentuknya seperti utuh. Yang kedua, angan lada. Secara harfiah, angan lada punya arti sayuran pedas. Tapi uniknya, makanan satu ini justru tak mengandung sayur. Aslinya, angan lada terdiri dari daging kerbau. Tapi saat ini olahan menggunakan daging sapi atau kambing juga populer. Kuah angan lada menggunakan daun walang yang mengandung minyak atsiri, sehingga rasa dan aroma masakan ini sangat khas dan unik. Rasanya sedikit pedas, gurih, dengan aroma yang kuat. Yang ketiga, rabeg. Hidangan yang paling banyak ditemukan di kawasan Cilegon ini sekilas terasa mirip masakan Timur Tengah, karena menggunakan kapulaga dan bunga lawang. Bahan utama makanan ini adalah daging kambing, tapi banyak juga yang menggunakan daging sapi atau kerbau.
Secara visual, rabek berwarna kecoklatan mirip semur dengan kuah kental, tapi tak bersantan. Rasanya cenderung manis gurih, tetapi tetap segar. Yang keempat, sambal burok. Sambal burok atau sambal burog kerap dihidangkan di berbagai acara, terutama saat hajatan jelang musim haji. Seluruh aspek makanan satu ini sangat unik, mulai dari namanya yang mirip dengan nama kendaraan Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj, hingga komposisinya. Sambal burok sebenarnya sangat sederhana, yakni terdiri dari kulit melinjo atau kulit tangkil yang dibumbui dengan bawang putih, bawang merah, kemiri, dan daun salam. Yang kelima, garam asam. Garam asam mungkin bisa diadu dengan garang asam yang sama-sama berkuah asam, pedas, dan segar karena terdapat belimbing ulu di dalamnya. Namun, makanan satu ini punya penyajian berbeda, yakni ayam atau bebek terlebih dahulu dibakar bersama sambal dan rempah sebelum disiram kuah. Yang keenam, pecak bandeng. Pecak merupakan nama sambal yang dibuat sangat pedas dengan irisan jeruk nipis. Sedangkan bandeng digoreng sampai kering serta dibumbui dengan bumbu asinan khas Banten. Setelah itu barulah sambal diletakkan di atas bandeng dan dimakan bersama dengan nasi putih yang panas. Yang ketujuh, es sekemu. Es ini terbuat dari bahan utama yakni buah sawo dan buah kelapa yang cocok untuk dinikmati di siang hari. Selain itu, saat ini juga akan sangat jarang untuk menemukan pedagang yang menjajakan es satu ini, sehingga es sekemu pun juga dianggap sebagai salah satu es yang langka di daerah Banten. 8. Sirup Rosella Press. Minuman satu ini juga merupakan salah satu minuman yang bisa untuk ditemui ketika berada di Banten. Terbuat dari tumbuhan rosella yang tidak hanya nikmat dirasa, namun juga memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan. Kesenian khas Banten. Yang pertama, angklung buhun. Angklung buhun adalah angklung tua yang menjadi kesenian pusaka masyarakat Baduy. Kesenian ini dianggap memiliki nilai magic atau kekuatan gaib dan sakral. Selain itu, kesenian ini juga punya arti penting sebagai penyambung amanat untuk mempertahankan generasi masyarakat Baduy. Yang kedua, Bendrong Lesung. Bendrong Lesung merupakan salah satu kesenian tradisional masyarakat Cilegon, Banten yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun di masyarakat hingga saat ini. Awalnya, kesenian ini merupakan tradisi masyarakat setempat dalam menyambut panen raya. Tujuannya untuk mengungkapkan kebahagiaan atas jerih payah yang dilakukan dan yang telah membuahkan hasil. Yang ketiga, debus. Dalam pertunjukannya, debus banyak menampilkan atraksi kekebalan tubuh sesuai dengan keinginan pemainnya. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa sekitar abad ke-17 atau sekitar tahun 1651 sampai 1652 Masehi, debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah. 4. Dogdog Glojor. Dogdog Glojor sama artinya dengan dogdog panjang. Kesenian ini berkembang di Banten bagian selatan Kabupaten Lebak dengan pemain berjumlah 12 orang. Pada awalnya, pertunjukan seni dogdog glojor ini dilakukan sebagai pelengkap dalam rangka pelaksanaan upacara adat seperti serentahun, sedekah bumi, ataupun ruatan. Oleh karena itu, pertunjukan dogdog glojor dilaksanakan secara khidmat. Sejalan dengan perkembangan zaman, pertunjukan dogdog glojor dilakukan dengan penuh kegembiraan sehingga berkembang menjadi seni pertunjukan hiburan dan permainan rakyat. Yang kelima, pantun bambu. Dalam satu grup, pantun bambu dibutuhkan paling sedikit 3 pantun yang terdiri dari pantun melodi gendang tapak, pantun bas gendang, dan pantun ritme patingtung. Pada awalnya, musik pantun dimainkan di saat-saat melepas lelah setelah para petani bekerja di sawah. Dengan peralatan bambu sederhana dapat menimbulkan irama yang menghibur. Dalam perkembangannya, saat alat musik pantun telah dikolaborasi dengan alat musik lainnya seperti musik patingtung, rudat, terbang gede, dan sebagainya. Pantun sekarang ini juga digunakan untuk mengiringi lagu dan tarian. 6. Terbang gede. Kesenian ini disebut terbang gede karena salah satu instrumen musik utamanya adalah terbang besar atau gede. Terbang gede dimainkan oleh beberapa orang, biasanya laki-laki yang telah lanjut usia, terdiri atas penabuh terbang gede atau besar, penabuh selak, penabuh pengarak,
penabuh kempul, penabuh koneng yang diiringi dengan sholawatan Nabi dengan bahasa Arab atau Jawa. 7. Rampak bedug. Seni rampak bedug berawal dari kebiasaan penduduk berkeliling kampung sambil memukul bedug kala sahur di bulan puasa, yang kemudian dijadikan ajang untuk beradu keras memukul bedug. Alhasil terjadilah pertemuan antara mereka, saling beradu kekuatan bedug. Tari rampak bedug Banten dimainkan oleh secara massal. Sekilas gerakannya mirip tarian dari daerah Aceh. Yang 8. Ubruk. Ubruk adalah seni pertunjukan teater rakyat yang menampilkan cerita atau lakon, lawakan, tarian, dan lagu. Masyarakat menyebut ubruk karena kesenian ini setiap tampilnya dulu selalu menimbulkan keramaian yang luar biasa. Sebagian masyarakat memanggilnya pula dengan sebutan topeng, karena di bagian awal pertunjukan ditampilkan pula tarian pembuka yang disebut sebagai topeng ubruk atau ronggen gubruk. Selanjutnya yaitu destinasi wisata. Terdapat beberapa destinasi wisata yang terkenal di Banten. Yang pertama yaitu Pantai Anyar. Pantai ini berlokasi di Anyar, Kabupaten Serang, Banten. Pantai ini menawarkan suguhan panorama alam yang cukup indah. Pasir pantainya halus dan berwarna putih. Aktivitas wisata yang bisa kita lakukan di pantai ini antara lain bermain pasir, berenang menikmati air lautnya yang bersih dan segar, berselancar, snorkeling, dan permainan atau olahraga air lainnya. Yang kedua yaitu Gunung Krakatau. Gunung ini memiliki tinggi sekitar 813 meter dari permukaan laut. Tidak terlalu tinggi memang, tapi daya tariknya selain jalur trekkingnya yang menantang, kalian juga bisa mendaki sambil menikmati landscape Selat Sunda yang terlihat kebiruan. Yang ketiga yaitu Pantai Sawarna. Pantai ini berjarak sekitar 169,9 km dari Pantai Anyar. Pantai Sawarna menjadi salah satu pantai yang menjadi ikon wisata di Banten, karena pantai ini memiliki pemandangan yang indah dengan pasir putihnya dan batu-batuan di pinggir pantainya. Pantai Sawarna mulai mendapat kunjungan stabil setelah banyak wisatawan luar negeri menjadikannya sebagai lokasi berselancar. Gelombang ombaknya cukup besar sehingga sangat bersahabat untuk kegiatan tersebut. Yang keempat yaitu Pulau Umang. Di sini kita bisa menikmati berbagai aktivitas seru dan menyenangkan, antara lain bermain air atau berenang di tepian pantai Pulau Umang. Kalian juga dapat berenang di kolam renang, karaokean di fasilitas karaoke yang disediakan, berolahraga hingga mengadakan meeting di meeting room yang tersedia. Pulau ini memiliki luas sekitar 5 hektar. Jarak terdekat untuk mengaksesnya ialah dari Pantai Tanjung Lesung, Banten, atau kalau dari Jakarta, jarak tempuh untuk sampai di pulau ini sekitar 180 km. Yang kelima, Pantai Tanjung Lesung. Salah satu pantai yang cukup terkenal di Banten setelah Pantai Anyar adalah Pantai Tanjung Lesung. Jaraknya sekitar 108 km dari Jakarta. Pantai ini berpasir putih, air lautnya juga bersih sehingga kita bisa melihat langsung beragam jenis batu karang dan biota laut lainnya. Kegiatan yang bisa dilakukan di Pantai Tanjung Lesung ini antara lain memancing, snorkeling, bermain pasir, dan beragam jenis olahraga air lainnya. Yang keenam, Kampung Baduy. Di sini kalian akan menemukan kehidupan masyarakat yang teguh memegang adat leluhur di tengah gempuran godaan kehidupan modern saat ini. Kampung Baduy dihuni oleh masyarakat asli Banten yang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya tak pernah lepas dari adat suku Baduy, suku Sunda. Yang membuatnya menarik untuk kunjungan wisata adalah kawasan perkampungannya yang masih sangat alami, dengan rumah-rumah tradisional yang terbuat dari anyaman bambu dan daun kelapa. Selanjutnya yaitu kawasan ekonomi khusus. Berlokasi di ujung paling barat Pulau Jawa, yaitu Kabupaten Pandeglang, Banten. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung merupakan kawasan ekonomi khusus pariwisata pertama dan telah diresmikan beroperasi pada Februari 2015. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung memiliki letak yang strategis dan akses yang mudah dijangkau, yaitu 170 km dari ibu kota Jakarta dan dapat ditempuh melalui perjalanan darat selama 2,5 sampai 3 jam.
Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung memiliki luas area 1.500 hektar dengan potensi pariwisata yang beragam, antara lain keindahan alam pantai, keragaman flora dan fauna, serta kekayaan budaya yang eksotis. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung juga dekat dengan atraksi wisata Banten lainnya seperti kawasan Tua Banten, budaya Baduy dan Debus, Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Krakatau, serta wisata kepulauan. Berasal dari kata lesung, yaitu alat penumbuk padi tradisional. Tanjung Lesung memiliki bentuk dataran pantai wilayah yang menjorok ke laut dan mirip lesung, dengan pantai dengan pasir putih serta laut yang jernih. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung telah menarik baik wisatawan nasional maupun internasional. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung diproyeksikan menarik investasi sebesar 92,4 triliun dan diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 85.000 tenaga kerja hingga tahun 2025.